Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Bagaimana anak-anakku sekalian kabarnya? Baik saja kan? Mudah-mudahan dimanapun Anda berada semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, pada kesempatan kali ini Bapak akan mengulas tentang bagaimana menggunakan media sosial dengan cara yang baik. Media mengajar pada kesempatan kali ini pendidikan agama Islam dan budi pekerti menguraikan tentang bab yang ke-8 tentang adab menggunakan media sosial dalam Islam. Media sosial, pada kesempatan kali ini kita akan bahas bagaimana apa itu media sosial. Media sosial menurut Michael Lewis tahun 2010 yaitu suatu label yang merujuk pada teknologi digital yang berpotensi membuat semua orang terhubung dan melakukan interaksi, produksi, dan berbagai pesan. Secara umum pengertiannya adalah suatu platform digital yang menyediakan fasilitas bagi para penggunanya untuk berinteraksi dan berbagi konten dengan sambungan internet. Apa macamnya media sosial? Macam-macamnya diantaranya adalah yang pertama adalah seperti halnya layanan blog, layanan jejaring sosial, kemudian layanan berbagi sosial. Adapun dampak negatif dan positif media sosial, tentunya dari media tersebut ada beberapa hal yang akan menjadikan berdampak pada hal yang positif ataupun negatif. Dampak positif media sosial diantaranya adalah memudahkan berkomunikasi, memudahkan dalam mencari informasi, sarana untuk mengembangkan bisnis, sarana hiburan, dan sarana pembelajaran. Adapun dampak negatif media sosial adalah salah satunya adalah mengganggu kesehatan mental, membuat pengguna menjadi kecanduan internet, penyebaran informasi palsu, cyberbullying, dan juga pornografi. Nah, bagaimanakah cara menggunakan media sosial? Dalil yang menggunakan media sosial diperbolehkan di sini bahwasannya ada salah satu surat firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 70 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertawakallah kamu kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah, dan ucapkanlah perkataan yang benar. Kemudian ada juga firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu ija'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusbihu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Terus kemudian dari hal tersebut dapat kita tarik bahwasanya ada cara-cara menggunakan media sosial. Bagaimana adab menggunakan media sosial? Apa yang dimaksud adab menggunakan media sosial? Pengertiannya adalah adab menggunakan media sosial merupakan atau adalah rambu-rambu atau tuntunan dalam bermedia sosial agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Kemudian yang kedua atau bagian B adalah
adab menggunakan media sosial. Adab menggunakan media sosial diantaranya adalah bagaimana kita tidak menyaksikan bahkan menyebar konten yang tidak sesuai syariat Islam. Kemudian yang kedua adabnya adalah menggunakan media sosial dengan sewajarnya. Kemudian yang ketiga memanfaatkan fitur-fitur yang terdapat di media sosial dengan positif. Kemudian tata cara atau adab menggunakan media sosial adalah bagaimana menyebarkan pesan dan informasi benar juga bermanfaat. Kemudian berhati-hati dalam menyampaikan pesan. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak menyebarkan aib atau keburukan orang. Selanjutnya, adab menggunakan media sosial. Penggunaannya bagaimana? Nah, akibat tidak menerapkan adab menggunakan media sosial, diantaranya adalah yang pertama akibatnya adalah penggunaan media sosial yang berlebihan dan tidak bijak. Kemudian yang kedua adalah terjadi cyberbullying atau menyebabkan gangguan psikis. Kemudian tersebarnya informasi yang bersifat privasi. Kemudian mengganggu kegiatan belajar. Selanjutnya akibat dari tidak menerapkan adab media sosial tadi adalah masuk ranah hukum jika mengunggah sesuatu yang melanggar norma. Kemudian selanjutnya adalah akibatnya adalah segala keburukan yang dilakukan menjadi jejak digital. Kemudian yang selanjutnya akibat dari tidak menerapkan adab menggunakan media sosial adalah mengurangi makna silaturahmi. Jadi kerukunan tidak rukun lagi. Nah, begitu itu. Kemudian hikmahnya menggunakan media sosial. Ini cukup penting dari hal-hal yang diuraikan tadi. Hikmah. Jadi hal-hal positif dari adab menggunakan media sosial, hikmahnya adalah satu, mendapat pahala dengan mengunggah konten-konten yang positif. Kemudian yang selanjutnya adalah mendapatkan respek dari orang lain karena menyebar konten positif. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah yang ketiga adalah menambah relasi. Kemudian yang keempat adalah terhindar dari informasi tidak benar. Yang kelima adalah terjalinnya pertemanan yang positif dan harmonis. Adapun cara menerapkan adab menggunakan media sosial di sini, ya, yaitu adab-adab menggunakan media sosial yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan tidak menuliskan pesan atau komentar buruk terhadap orang lain. Kemudian berhati-hati dalam mengunggah apapun di media sosial. Jadikan media sosial sebagai platform positif untuk mengembangkan diri dan menyebarkan atau membuat konten-konten bermanfaat. Jadi pada dasarnya rangkumannya dari keseluruhan bahasan tadi adalah bahwasanya media sosial adalah platform digital yang menyediakan begitu banyak fitur yang dapat berdampak positif atau negatif sesuai dengan pengguna. Terdapat adab-adab dalam menggunakan media sosial sesuai dengan syariat Islam yang sepatutnya diperhatikan dan direalisasikan dalam kehidupan. Pentingnya menggunakan media sosial sesuai dengan adab-adab tersebut agar penggunaan media sosial dapat menjadi peluang dan terhindar dari perang. Terima kasih penyampaian saya cukup kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat.
pertemuan pertama kita ini. Mudah-mudahan semuanya saja dimanapun anak-anak berada diberi kesehatan dan keselamatan dimanapun berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.